Dari Abdul Malik radhiyallahu anhu katanya, kami bersama Buraidah dalam satu peperangan pada suatu hari yang berawan. Maka berkata Buraidah, segeralah lakukan sholat asar, karena Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa meninggalkan sholat asar, maka hapuslah amalnya. Itu pentingnya sholat asar. Hadis 315 dari Jarir radhiyallahu anhu katanya, Bismillahirrahmanirrahim. kita lanjutkan pembacaan terjemahan Sahih Bukhari jilid 1, kitab waktu sholat, hadis 310. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Abu Umamah radhiyallahu anhu, kami sholat zuhur bersama Umar bin Abdul Aziz. Setelah itu kami pergi menemui Anas bin Malik dan kami dapati dia sedang sholat asar. Kataku kepadanya, hai Pak Cik, sholat apakah yang Pak Cik kerjakan ini? Jawabnya, sholat asar. Dan inilah waktu sholat asar. Rasulullah SAW, di mana kami pernah sholat bersamanya dengan beliau. Ya, di sini padahal bertepatan waktunya sholatnya Abu Umamah dengan waktu sholatnya waktu sholatnya ini Anas bin Malik. Ya, seperti itu. Tapi Anas mengatakan, Anas dekat dengan Rasulullah, sekaranglah waktu sholat asar. Kira-kira seperti itu maksudnya. Hadis 311. Berita dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW pernah sholat asar, sedangkan matahari masih tinggi dan panas. Andai kata ada orang yang pergi ketika itu ke puncak bukit, mereka akan sampai di sana ketika matahari masih tinggi. Puncak bukit yang tinggi di Madinah ada kira-kira 4 mil dari kota. Ya, seperti itu. Kalau di sini sepanjang badan ya memang masih panas ya. Bayang-bayang sepanjang badan itu masih panas, matahari masih tegak, masih artinya masih miring, masih tinggi. Itu maksudnya, maksud Anas bin Malik. 312. Masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, kami salat asar, kemudian seorang di antara kami pergi ke Kubah dan tiba kembali di tempat semula ketika matahari masih tinggi. Ini menunjukkan bahwa sholat asar masih siang, terang benderang. Di kita kalau kita mengukur sepanjang bayangan sepanjang badan, itu memang betul masih tinggi mataharinya. Hadis 313. Berita dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang luput sholat asar, orang yang luput sholat asarnya, samalah artinya dia telah kehilangan keluarga dan harta kekayaannya. Saya ulangi pentingnya hadis ini, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang luput sholat asarnya, orang yang luput sholat asarnya, samalah artinya dia telah kehilangan keluarga dan harta kekayaannya. Maksudnya jangan tertinggal sholat asar, jagalah baik-baik. Hadis 314. Dari Abdul Malik radhiyallahu anhu katanya, kami bersama Buraidah dalam satu peperangan pada suatu hari yang berawan. Maka berkata Buraidah, segeralah lakukan sholat asar, karena Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa meninggalkan sholat asar, maka hapuslah amalnya. Itu pentingnya sholat asar. Hadis 315 dari Jarir radhiyallahu anhu katanya, kami bersama-sama dengan Nabi SAW dan beliau menengok ke bulan, yang ini bulan 14. Maka beliau bersabda, sesungguhnya kamu semua akan melihat Tuhanmu sebagaimana kamu melihat bulan ini. Kamu tidak akan berdesak-desak melihatnya. Jika kamu sanggup hendak pernah kalah mengerjakan sholat subuh sebelum matahari terbit dan sholat asar sebelum matahari terbenam, maka hendaklah kamu laksanakan. Kemudian beliau membaca ayat,
Dan tasbihlah kamu memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Ya. Yang dimaksud oleh Rasulullah sebelum terbenam dalam surat Qaf ayat 39 adalah sebelum terbenam matahari itulah waktunya asar. Ya. Begitu matahari terbenam, hilang ujungnya di balik bukit, tapi masih ada fajarnya atau daunnya, meganya, itu waktu maghrib. Ya, itu maksud dari ayat ini. Jangan kehilangan sholat asar maupun sholat subuh. Hadis 316. Berita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat bergiliran datang kepadamu malam dan siang, dan semuanya bertemu ketika sholat subuh dan sholat asar. Kemudian malaikat yang jaga malam naik ke langit. Maka bertanyalah Tuhan kepada mereka, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya lebih tahu. Bagaimanakah halnya hambaku yang kamu tinggalkan? Jawab mereka, kami tinggalkan mereka sedang sholat subuh, dan kami dapati mereka sedang sholat asar. Jadi malaikat datang pada sholat asar dan meninggalkan kita semua untuk melapor pada sholat subuh sekarang ini. Hadis 317. Berita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang kamu mendapat satu rakaat salat asar sebelum terbenam matahari, hendaklah dia mencukupkan salatnya, dan apabila dia mendapati satu rakaat salat subuh sebelum terbit matahari, maka hendaklah dia mencukupkan salatnya. Kita telat sholat ketika matahari sudah menyentuh bumi, kita sholat asar. Begitu matahari terbenam, selesaikan sholat asar kita. Ketika matahari terbit meninggalkan bumi, tetap selesaikan sholat subuh kita, karena kita terlambat. Itu pentingnya sholat asar dan sholat subuh. Hadis 318 dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Perumpamaan kaum muslimin dengan Yahudi dan Nasrani bagaikan seorang laki-laki yang mengumpahkan suatu pekerjaan yang harus selesai sampai malam. Maka bekerjalah mereka hingga setengah hari. Lalu kata mereka, kami tidak butuh upah darimu. Kemudian mereka upahkan kepada orang-orang lain dengan janji mereka, selesaikanlah pekerjaan yang tinggal itu setengah hari lagi, untukmu upah satu hari yang telah kami sediakan. Maka bekerjalah mereka hingga waktu asar, dan mereka berkata, untukmu apa yang kamu kerjakan tidak usah bayar. Lalu diupahkan kepada orang ketiga. Mereka ini bekerja sebanyak waktu yang masih ketinggalan, yaitu hingga matahari terbenam, namun dengan upah hari penuh, dengan upah sehari penuh, termasuk upah dua golongan yang telah lalu. Ada keterangan terjemah. Maksudnya ialah kaum muslimin mendapat upah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumpamaannya ialah seperti orang yang hanya bekerja waktu asar sampai terbenam matahari, tetapi dia mendapat upah seperti orang bekerja sehari penuh. Suatu kabar baik yang mengembirakan kaum muslimin agar mereka memperbanyak amal mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maksudnya bahwa kita adalah umat yang menyelesaikan risalah Allah dan Rasulnya, seperti itu. Kalau mereka kaum Yahudi menyelesaikan separuh waktu siang, kalau mereka kaum Nasrani menyelesaikan separuh siang sampai dengan sore, kita menyelesaikan dengan upah sepenuhnya. Demikian hadirin, mudah-mudahan kita pahami dengan benar hadis-hadis ini dan dapat kita lakukan dengan mudah suruhan Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita dapatkan syafaat dari Rasulullah kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.